belum bisa mengakses jalanan desa. Terpaksa mereka harus menaiki motor untuk menuju rumah kepala desa. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai juga. Di sana mereka disambut hangat oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu merupakan kenalan baik dari kakaknya Ayu, yaitu Mas Ilham. Setelah itu, mereka meminta izin kepada Pak Prabu untuk melakukan kegiatan KKN di desa ini. Pak Prabu menolak. Sebelumnya, desa ini belum pernah dijadikan tempat KKN bagi mahasiswa manapun. Dan dia merasa ragu karena desa ini berbeda dari desa lainnya. Entah mengapa, Ayu terus membujuk kakaknya agar bisa mendapatkan restu dari Pak Prabu supaya bisa KKN di desa ini. Demi sang adik, Ilham pun melakukannya, Slur. Dia mengatakan jika tidak melakukan KKN, adiknya tidak bisa lulus kuliah. Desa ini adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Mereka sudah mencoba mencari desa lain, tetapi tidak ada yang menerima. Dan mereka pun sudah jauh-jauh ke sini. Saya mohon, Pak. Kami datang dari jauh loh, Pak. Karena niat kami kan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di desa ini. Soalnya ini juga baru pertama kalinya buat kami. Belum pernah ada yang minta KKN di sini. Berarti bisa dicoba kan, Pak? Kami nggak akan menyusahkan. Program kerja kami akan membantu warga desa. Yang penting kan bisa membantu warga. Karena ini sifatnya pengabdian masyarakat. Boleh ya, Pak? Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Pak Prabu pun memberikan izin. Ayu dan teman-teman boleh KKN di sini. Dengan syarat harus jaga sikap. Ayu pun senang dan berjanji tidak akan merepotkan. Setelah itu, Ayu dan Nur dibawa oleh Pak Prabu ke sebuah tempat bernama Sinden. Tempat ini dulunya adalah tempat para penari mandi, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena semua penari di desa ini sudah pada pergi. Selain itu, saat dulu Sinden adalah mata air bagi desa ini. Namun sekarang sudah kering dan warga pun kekurangan air. Nah, di sini Ayu berjanji jika selama mereka KKN di sini akan membuat mata air itu berfungsi lagi supaya warga tidak kesusahan. Sementara Nur merasa tidak enak badan, tubuhnya terasa berat dan diam-diam ternyata sosok genderuwo melihati Nur dari kejauhan. Di sini kita bisa tahu jika Nur memiliki indera keenam. Enam orang mahasiswa tingkat akhir alias Ayu dan kawan-kawan datang ke desa itu untuk menjalankan program KKN-nya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Mamang kenalin dulu 6 mahasiswa ini sama kalian ya, Slur. Yang pertama kalian udah tahulah, ini yang pakai jilbab namanya Nur. Kemudian ini Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Setelah itu, mereka bergegas menaiki motor untuk menuju desa yang mereka tuju. Selama di perjalanan, Widya mendengar suara gamelan yang meriah. Selain itu, secara samar-samar, Widya melihat ada sosok penari di balik pepohonan. Sesampainya mereka pun disambut oleh Pak Prabu kembali. Pak Prabu mengucapkan selamat datang.
Kemudian dia menjelaskan jika keadaan desa ini memprihatinkan, terutama masalah air. Saking tidak ada air, jika ingin mandi, laki-laki harus pergi ke sungai, sementara perempuan pergi ke sebuah pondok dekat sinden. Jika ingin buang air besar, terpaksa mereka harus nyangkul tanah dulu. Kalau mau buang hajat di mana, Pak? Udah biasa kalau mau buang hajat, ya harus nyangkul tanah dulu. Waduh. Tak lama kemudian Widya bertanya, apakah di dekat desa ini ada desa lain? Tadi selama di perjalanan, dia mendengar suara gamelan. Mendengar hal itu, Pak Prabu sontak terkejut. Pak Prabu mengatakan tidak ada. Mungkin Widya salah dengar saja. Itu cuma rongon-rongon Mbak aja. Gak usah dipikirin. Ya. Kemudian Pak Prabu mengantarkan para anak perempuan ke rumahnya Bu Sundari. Selama KKN, anak-anak perempuan akan menginap di sana. Sementara untuk anak laki-laki, mereka bisa menginap di sebuah gubuk yang berada di samping rumah Bu Sundari. Malam harinya, di meja makan, Ayu berbincang-bincang dengan Nur dan juga Widya. Dia berkata jika mereka harus jaga sikap. Sudah beruntung dapat izin KKN di sini. Kalau tidak, mungkin mereka tak akan pernah KKN yang berujung tidak lulus kuliah. Menurutnya, tadi Widya kurang sopan. Masa baru datang di desa orang, sudah nanya yang aneh-aneh. Dia harap mereka lebih jaga sikap lagi supaya proker KKN-nya berjalan dengan lancar. Setelah itu, mereka bergegas tidur. Widya merasa ada hal janggal. Kemudian dia melihat bayangan seorang nenek di tembok sur. Tetapi nenek itu tidak bisa dilihat. Widya yang takut berusaha menutup rapat matanya dan berharap terlelap tidur. Ternyata nenek itu adalah kodamnya Nur Sur, yakni Mbah Dok. Dia selalu ada di samping Nur kapanpun dan dimanapun. Dan film KKN di Desa Penari pun dimulai. Keesokan harinya, mereka diajak keliling-keliling oleh Pak Prabu. Yang pertama menuju sinden terlebih dahulu. Tugas utama mereka di sini adalah membuat mata air di sinden ini berfungsi kembali. Jika butuh apa-apa, bilang saja, ucap Pak Prabu. Nanti warga-warga di sini pasti membantu. Kemudian, saat itu mereka melihat sesajen dekat pohon slur. Wahyu nyeletuk. Dia bertanya, itu untuk apa? Pak Prabu menjawab, warga-warga di desa ini masih percaya dengan adat leluhurnya. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan juga para penghuninya. Wahyu menjawab lagi, oh, kirain buat manggil setan. Tak kira gawe nyeluk setan, Pak. Mendengar hal itu, sepertinya Pak Prabu merasa tersinggung. Dia bilang, untuk apa memanggil setan jika di hadapannya sudah ada setan beneran? Apa nyeluk setan? Sing ndek ngarep kowe polanya koyo setan. Guyon Mas Wahyu, aja dilebokno ati. Ternyata Pak Prabu cuman bercanda. Ayu bilang tidak apa-apa, Wahyu itu emang setan. Setannya kampus, udah lama kuliah tapi gak lulus-lulus. Mahasiswa abadi, tolong komen di bawah ya. Lalu mereka lanjut ke tempat lain, yaitu tanah makam. Mereka tampak keheranan karena semua makam di desa ini ditutupi oleh kain hitam. Pak Prabu pun menjawab, jika tidak ada tanda istimewa dari kain hitam itu,